selaku juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Atika dan semua suara Sidoarjo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Wah, ini lagi di ruang kerja kayaknya. Sedang bertugas? Ini iya di rumah sakit ini, di Waduh. ruang kateterisasi jantung. Oh, di ruang kateterisasi jantung. Oke, ini saya menyampaikan lagi untuk secara detailnya dengan Dr. Mahyan Jibril Al-Farabi, Dokter MSc M Biomed, begitu ya? Ya. Oke, baik Dok, ini sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan sore hari ini untuk sedikit memberikan informasi juga untuk masyarakat Sidoarjo terkait dengan kondisi terkini COVID-19 di Jawa Timur ini, kabarnya seperti apa sih Dok? Ya, baik Mbak Atika. Jadi sekarang ini kan untuk kasus ya, kita kasus aktif COVID-19 di Jawa Timur tuh per kemarin itu tinggal 2028 atau setara dengan 0,51%. Untuk secara level, secara provinsi, alhamdulillah Jawa Timur ini masuk ke level 1 sekarang secara provinsi. Di mana update dari hasil asesmen Kemenkes per tadi pagi ya kita sudah dapat datanya. Dari Kemenkes ini mengatakan bahwa kita ini di Jawa Timur ada 28 kota atau kabupaten sudah masuk asesmen level 1. Sementara di Jawa Tengah masih 1 kabupaten kota, di Jawa Barat masih 3, dan Jakarta masih 2. Yang lainnya itu di Jawa Bali masih belum ada yang level 1. Artinya ini hasil yang patut kita apresiasi karena dulu sebelum PPKM darurat itu kita 30 kota kabupaten masuk level 4. Jadi sangat drastis sekali ya pencapaiannya. Seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah 0, nih ya, tinggal sedikit lagi berarti ya Dok? Insya Allah ya, Insya 0,5% kasus aktifnya. Oke, baik. Ya, dan ini dari berarti semua ya, 28 kabupaten kota semua sudah level 1 begitu ya? Iya, Semua dari ya Dok? asesmen level Kemenkes. Jadi kan Kemenkes ini kan mengakses dari 2 hal ya. Yang pertama itu dari laju kasus. Laju kasus itu dinilai dari penambahan kasus, penambahan yang masuk rumah sakit, sama kematian. Dan yang kedua dinilai dari positivity rate, terus habis itu tracing ratio sama keluar rumah sakit. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ini kan untuk positivity rate kita itu terendah selama pandemi. Per minggu kemarin itu hanya 0,92%. Artinya dari kurang lebih 100 ya atau 1000 ya, 1000 kasus yang diperiksa itu 0,9%-nya kan berarti sekitar 90 yang positif. Terus tracing ratio kita sudah melebihi standarnya Kemenkes kan 15. Ya. Kita sudah ada di angka 19,47. Dan BOR atau treatmentnya dari standar WHO itu kan 60%, kita sekarang di angka 8%. Jadi sudah semua indikator-indikator ini sudah sesuai dengan standar-standar yang dipakai WHO maupun Kemenkes. Oke, alhamdulillah. Dan ini sebetulnya kalau melihat dari perkembangan Jawa Timur sendiri yang begitu membahagiakan begitu ya, kalau dilihat dari rasionya tadi yang sudah dijelaskan, faktor apa yang menyebabkan bisa mendukung begitu untuk penurunan rasio untuk persebaran COVID-19 sendiri di Jawa Timur, Dok? Ya, jadi ada banyak faktor ya. Yang pertama tentunya ini semua kan nggak akan bisa kita capai kalau kita semua nggak berkolaborasi. Kita sangat apresiasi sekali dengan polisi, TNI maupun masyarakat yang bisa ini ya bisa berkolaborasi dengan baik selama pelaksanaan PPKM darurat maupun PPKM level 3 dan level 4 ini. Kita lihat mulai dari gerai-gerai vaksinasi. Kita dulu sebelum PPKM darurat itu vaksinasi kita itu kalau nggak salah masih sekitar 15%. Untuk Jawa Timur. Nah sekarang kita sudah sampai ke 42%. Jadi sudah sangat banyak sekali. Jadi kita sudah ada kurang lebih 14,2 juta masyarakat Jawa Timur yang sudah divaksinasi dosis 1 dan 7 juta masyarakat Jawa Timur yang sudah divaksinasi dosis 2. Nah tentunya vaksinasi ini menjadi salah satu kunci yang berhasil menekan dari kasus positif maupun kasus-kasus yang berat. Ditambah tentunya dengan protokol kesehatan dan tentunya kekebalan yang sudah muncul di komunitas. Memang kita masih belum mengukur ya apakah di Jawa Timur sudah terjadi herd immunity atau belum. Tapi yang jelas kita selalu memastikan bahwa respon kita itu sesuai dengan standar-standar WHO maupun Kemenkes. Oke, baik. Nah, terkait dengan vaksin, Dok, ini kalau di Jawa Timur berarti untuk stok vaksin sendiri seperti apa nih, Dok? Ya, kalau stok vaksin memang kita ini ya cukup variatif ya. Kalau di total kurang lebih per kemarin ini ada sekitar 1,5 juta dosis. Tapi problemnya adalah nggak semua kota kabupaten memiliki stok yang banyak. Ada daerah-daerah yang ini kita bisa lihat ya di dashboard vaksin.kemenkes.go.id masing-masing kabupaten di Jawa Timur.
Nah, Iya. ini kita lihat ada daerah-daerah yang stok vaksinnya itu eh, kurang dari 20.000 ya, itu ada sekitar 15 kota kabupaten yang stoknya tinggal sedikit gitu. Mm-mm. Tapi juga ada kota kabupaten yang stoknya masih di atas 100.000. Ini Mm-mm. kurang lebih ada, ya kurang lebih ada 10 juga kabupaten kota yang stok vaksinnya masih banyak. Jadi memang sekarang sangat variasi. Ada daerah yang cepat banget stoknya sehingga habis, ada daerah yang stoknya banyak tapi belum segera dihabiskan seperti itu. Mhm. Oke, berarti memang tidak sama ya di masing-masing kota kabupaten terkait stok vaksinnya ya. Kalau Sidoarjo gimana kondisinya ini, Dok? Kalau Menurut datanya ya Sidoarjo, dari pusat nih, Jawa Timur. Masih kalau cukup bisa memberikan begitu atau mencakup warga masyarakat yang mungkin masih belum melakukan vaksinasi gitu, Dok, dari datanya. ini insya Allah kalau dilihat stok sisa kemarin ya, sudah Heeh. ada 248.475. Jadi insya Allah masih cukup banyak. Jadi Hmm. harapannya ini bisa dipercepat ya, karena percepatan vaksin itu tidak hanya menunggu dari dinas kesehatan atau menunggu dari kepala daerah ya, tapi kolaborasi. Biasanya banyak industri-industri atau mungkin relawan-relawan yang mereka punya inisiatif untuk bikin sentra vaksinasi, sampaikan saja ke dinas kesehatan kota kabupaten. Mereka senang kok kalau misalnya ada yang mendekati dinas, terus habis itu bantu bikin acara atau bikin sentra vaksinasi di mana dinas nanti menjadi supplier vaksinnya. Itu akan sangat mempercepat vaksinasi. Kayak di Surabaya kan juga gitu. Mm-mm. Surabaya adanya kolaborasi, ada pihak-pihak swasta, ada pihak relawan yang juga ikut andil dalam proses pelaksanaan vaksinasi. Itu sangat mempercepat sekali cakupan vaksinasi. Toh stoknya juga masih ada. Mhm. Misalnya Pak Presiden kan ada vaksin ya segera dihabiskan gitu. Oke. Nah, Dok, ini terkait dengan Jawa Timur sendiri. Kalau tadi kan dijelaskan memang masih belum bisa untuk dilakukan pengecekan terkait dengan herd immunity dari masyarakat Jawa Timur sendiri ya. Misalkan nantinya sudah bisa dipastikan bahwa masyarakat Jawa Timur ini sudah tervaksin semua atau ada parameter sendiri berapa persen dari jumlah masyarakat Jawa Timur uh, yang sudah divaksin baru bisa dilakukan pengecekan untuk herd immunity-nya. Ya, jadi memang kalau yang ideal kan ya, idealnya memang herd immunity itu kan biasanya 70% populasi sudah punya kekebalan gitu ya. Mm-mm. Nah, tapi kan angka 70% ini pembuktiannya sangat sulit karena problemnya adalah kalau yang ideal, kalau yang paling gampang adalah artificial, artinya semua sudah divaksinasi dan paling nggak 70% itu kita pastikan sudah tervaksinasi. Biasanya cara paling sederhananya seperti itu. Mm-mm. Nah, cuman kan itu tanpa menghitung kasus yang sudah terlanjur terinfeksi. Padahal bisa jadi orang-orang yang sudah terinfeksi belum divaksin itu pun juga punya kekebalan. Nah, untuk menghitung itu yang paling susah. Cara yang paling gampangnya adalah paling nggak ya capaian vaksinasi kita bisa sampai 70%. Nah, sekarang kan kita masih 40%. Mhm. Artinya kita masih butuh waktu yang cukup ini ya, yang cukup untuk memastikan bahwa 70% itu tercapai. Meskipun Mhm. dari 40% ini kan yang divaksin. Nah, kita Ya. kan nggak tahu yang kena ini berapa. Nah, itu yang kalau misalnya yang kena sudah sampai 30% ya mungkin sudah herd immunity ya, tapi pembuktian itu sangat sulit gitu, karena itu harus melakukan studi serologi dan itu juga samplingnya juga belum tentu bisa, karena masalahnya studi serologi itu kekebalan orang yang terinfeksi mungkin barusan, mungkin antibodinya itu lebih mudah terdeteksi. Tapi kalau misalnya sudah kenanya sudah tahun lalu, Mhm. meskipun dia punya kekebalan, tapi antibodinya mungkin sudah tidak terdeteksi seperti itu. Mhm. Oke. Nah, Dok, ini kita sapa dulu ada sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung dari Sukodono. Pak Muzaki ya yang ada dari Sukodono ini menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Dok. Selamat sore juga untuk Mbak Tika. Terima kasih. Selamat sore Pak Muzaki di Sukodono. Ini ingin ikutan sharing sedikit karena pengalaman saya kemarin itu saya mendapatkan vaksinasi di salah satu klinik dokter yang memang sudah mendapatkan legalitas untuk melakukan vaksinasi. Sudah vaksin pertama dan saya sudah ada sertifikat vaksin pertama. Nah, ini vaksin yang saya dapatkan adalah vaksin Moderna. Dan sudah waktunya untuk melakukan vaksin kedua, tapi informasi yang saya dapatkan dari pihak klinik tersebut bahwa vaksin Moderna ini belum ada, sehingga saya harus menunggu dulu dan belum bisa dipastikan kapan adanya vaksin Moderna itu. Bagaimana menurut dokter terkait hal ini? Terima kasih Pak Musaki yang dari Skodono. Silakan Dok, boleh ditanggapi dulu pertanyaannya sudah masuk? Ya, baik. Terima kasih Pak Muzaki. Jadi memang vaksin Moderna kan diutamakan pada dua dosis ketiga untuk tenaga kesehatan
yaitu untuk booster. Yang kedua adalah belum tervaksin sama sekali, utamanya untuk orang-orang yang punya penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit autoimun. Itu memang Moderna memang preferable. Nah, memang kendala di lapangan kan kita tidak dapat pungkiri ya, bahwa di klinik-klinik mau di puskesmas itu supply chain-nya masih belum belum bagus ya. Artinya kadang-kadang untuk vaksinasi pertama semangat, tapi stok vaksin keduanya belum datang, atau mungkin vaksinnya masih karena kadang dinas kesehatannya juga ngurusi vaksinasi ke sana kemari gitu, sehingga belum sempat mengirimkan. Ya memang dari klinik itu harus mendata kira-kira berapa yang membutuhkan, karena yang sekiranya orang yang vaksin di situ, nah itu yang diajukan ke dinas. Kalau sudah diajukan seperti itu, nanti klinik akan dapat droppingan dari dinas kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan nanti itu yang bisa dilaksanakan. Gap hari yang kan kemarin kan orang kan kadang takut ya, kayak dulu Sinovac 28 hari, tapi kenyataan setelah 40 hari dan sebagainya, sebenarnya itu tidak masalah kok. Booster itu nggak saklek harinya. Memang hari itu yang masuk di juknis Kemenkes, artinya ya idealnya memang segitu, tapi ketika di lapangan ditemui kendala, tidak masalah kok ada gap hari. Toh justru malah beberapa penelitian menunjukkan semakin panjang gapnya itu respon kekebalannya yang didapatkan justru malah lebih tinggi gitu. Jadi tidak usah khawatir, penting diingatkan kliniknya supaya segera ngambil jatah dosis keduanya di dinas kesehatan. Oke, baik. Jadi nggak masalah ya dok, misalkan lewat sampai jaraknya yang harusnya mungkin 2 bulan, jadinya sampai 4 bulan gitu, nggak masalah ya karena menunggu stok ya dok? Nggak harus ngulang lagi vaksin pertama ya? Nggak harus ngulang. Cuma memang harinya berapa lama yang efisien itu kan harus ditentukan. Enggak, hasil penelitian sebelumnya telat sampai 1 bulan itu tidak masalah, bos. Oh ya, oke, baik. Ya, Pak Muzaki, mudah-mudahan sudah cukup tenang gitu ya, sudah mendengarkan jawabannya dari Dokter Wahyan. Oke, nah dok, ini karena saat ini kondisi COVID ini juga sudah melandai begitu ya di Jawa Timur, dan vaksinasi juga sudah semakin dimasifkan. Nah, apakah nantinya beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat ini akan juga bisa mempengaruhi muncul atau tingginya lagi dari kasus COVID-19, persebaran COVID-19 di Jawa Timur, atau bisa dipastikan bahwa insya Allah ini akan stabil begitu kondisi ini? Nah, ini juga menarik ya, karena kita lihat sekarang ini di dunia itu sudah banyak laporan kejadian yang mengalami tertib. Di Amerika yang padahal vaksinasinya sudah kencang, ternyata terjadi gelombang ketiga. Di Filipina, Singapura juga rumah sakit juga mulai penuh lagi. Ya, berarti sebenarnya early warning ya. Artinya kita juga harus waspada. Oh, ini ada tren nih di dunia naik. Padahal alhamdulillah di Indonesia ini belum terlalu naik ya. Jadi kita sekarang itu dalam posisi di mana kita itu mencoba melonggarkan aktivitas ekonomi, tapi tetap indikator kesehatan tiap hari harus kita. Jangan sampai indikator-indikator kesehatan yang kita capai dengan baik ini kita karena belajar dari tren-tren tahun sebelumnya, ya biasanya bulan-bulan ini September, Oktober itu biasanya turun, November turun. Nanti di Desember terus habis itu Januari itu adalah itu naik lagi lumayan drastis. Nah itu yang harus kita warning ya, karena di akhir tahun biasanya mobilitasnya naik lebih tinggi, dan di dalam mobilitas yang tinggi itu kalau misalnya ada kasus itu menyebarnya akan sangat cepat sekali. Nah oleh karena itu tetap bukan COVID-nya sudah selesai, udah, justru malah ini memang capaian kita semua, tapi kita juga harus tetap waspada, tetap hati-hati. Ya caranya gimana? Ya yang bisa kita lakukan adalah 2 tadi, protokol kesehatan tetap harus dipakai dengan baik, dan yang kedua vaksinasi, ada segera vaksinasi seperti itu. Oke, ini termasuk juga vaksinasi pada bayi dan balita ini. Gimana nih dok, kalau ini ada yang bertanya ini ya dari Instagram @vanda19 ya, vaksinasi pada bayi dan balita ini seperti apa ya dok? Ya, jadi untuk vaksinasi untuk anak 12 sampai 18 kan sudah mulai jalan ya. Untuk anak-anak SMP, SMA itu karena prinsip vaksinasi dulu, kenapa kita nggak memulai dari anak-anak dulu ya? Karena yang pertama vaksin itu didulukan untuk orang yang rentan dulu. Yang rentan dulu kan otomatis orang yang terpapar tiap hari nakes. Terus yang kedua yang rentan adalah, nah itu biasanya harus diprioritaskan di mana-mana. Nah nanti setelah itu baru usia-usia produktif, karena usia produktif itu paling banyak ngelencer kemana-mana, mobilitasnya tinggi. Nah pasti itu karena mereka juga tengah lah, bisa sedang bisa berat. Nah kalau anak-anak kan resikonya memang
ada tetap, tapi lumayan rendah ya. Kalau dilihat dari mortalitasnya, persentasenya hanya 0,6 lah kalau nggak salah untuk anak-anak itu. Jadi eh, mereka resikonya lebih rendah. Tapi untuk memastikan kapan mereka bisa divaksin itu kan harus menunggu istilahnya petunjuk teknis. Petunjuk teknis itu baru muncul ketika penelitiannya sudah selesai. Nah ini memang kabar gembira, memang vaksin seperti Pfizer terus habis itu Sinovac itu sudah diberikan aman untuk usia di bawah 12 tahun. Nah ini tinggal nunggu juknis atau petunjuk teknis bagaimana aplikasinya di lapangan. Sementara ini yang sudah jalan itu rata-rata yang 18 tahun seperti itu. Oke, baik. Ya, Dok, ini menarik sekali perbicaranya, tapi terakhir ini mungkin ada pesan himbauannya yang kembali lagi ingin ditekankan pada masyarakat Jawa Timur, khususnya nih warga Sidoarjo. Melihat juga dengan kondisi Sidoarjo saat ini, seperti apa nih, Dok? Ya, baik, pada seluruh masyarakat Jawa Timur, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berjuang sangat keras sekali selama 2 bulan terakhir ini. Kita tiba-tiba alhamdulillah dengan upaya yang maksimal dari kita semua kasus bisa turun. Tapi jangan lupa capaian ini harus bisa kita pertahankan sama-sama dengan dua ya jika ya, yaitu protokol kesehatan sekaligus percepat vaksinasi. Untuk Sidoarjo juga alhamdulillah Sidoarjo ini juga sangat aktif ya, sangat antusias sekali masyarakatnya untuk vaksinasi. Harapannya seluruh masyarakat di Sidoarjo bisa saling bergotong royong dan memanfaatkan momentum ini untuk bisa mempercepat tetap mematuhi protokol kesehatan sambil perlahan melakukan aktivitas. Ya, baik. Ya, Dokter, terima kasih banyak atas waktu dan juga sharingnya. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, kita bahas bersama pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat Jawa Timur, khususnya sahabat-sahabat di Suara Sidoarjo. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Salam sehat selalu, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja kita berbincang bersama Dr. Mahen Jibril Alfarabi, MSc Biomed, selaku juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur.